Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman kelas C5. Kami dari kelompok 3 akan menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 6 dan kelompok 7. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Madet Widiantari, saya dari kelompok 7 dengan NPM 202032121280 ingin bertanya kepada kelompok 3. Untuk memahami perilaku manusia dibutuhkan adanya pendekatan konoktatif, penguatan dan psikoanalitis. Nah, apabila salah satu penekanan tersebut tidak dilakukan ataupun memang manusia tersebut tidak mengerti, apakah ada hal yang akan terjadi? Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Saya, Dianisa Putri Tania, NPM 2020-321-21267, akan menjawab pertanyaan dari desa kelompok 7. Menurut saya, jika pendekatan tersebut tidak diterapkan maupun tidak dipahami, akan terjadi ketimpangan dalam memberi atau menerima masukan. Hal ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman antar individu. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Sregung Kristina Dewi, NPM 266. Saya ingin bertanya, apa hubungannya organisasi dan perilaku? Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Perkenalkan, saya Ida Ayuduca Pramesti dengan NPM 2020 321-21301 akan menjawab pertanyaan dari Gung Kristina. Hubungan organisasi dengan perilaku dapat dilihat pada identitas dan struktur organisasi, efektivitas kegiatan, keberhasilan dan pengoptimalan suatu organisasi, norma atau aturan yang berlaku, serta pada sistem yang berlaku dan dilaksanakan pada organisasi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Pratnya Dewi dengan NPM 285. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pendapat kalian ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kepribadian orang itu tidak dapat diubah? Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsita Dewi dengan NPM 2020-321-21304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pratnya Dewi, kelompok 7. Menurut pendapat saya, kepribadian seseorang dapat dirubah saat dia belum menginjak usia dewasa. Karena kepribadian itu sendiri bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, ketika seseorang menginjak usia 30 tahun, kepribadian tersebut akan bersifat tetap. Jadi, saya tidak bisa menentukan secara spesifik kepribadian itu bisa dirubah atau tidak. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Rawan, NPM 2020-32121251. Saya ingin bertanya, apa saja yang bisa mempengaruhi perilaku? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandia Widya Febrianti, NPM 2020-32121-357. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7 dari Gede Ryan Rawan. Pertanyaannya, apa saja yang bisa mempengaruhi perilaku? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku yaitu, yang pertama ada faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu, antara lain ada jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan inteligensi. Yang kedua ada faktor eksogen atau faktor dari luar individu, yaitu ada faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga ada faktor-faktor lain, yaitu ada susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. Untuk tambahan, komponen kognitif juga termasuk ke dalam faktor ini, karena akan berkaitan dengan kepercayaan seseorang, di mana komponen kognitif dalam sikap merupakan sesuatu hal yang ada di dalam keyakinan, serta sesuatu yang membuat kita membenarkan atau tidak membenarkan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Krisna Suryananda Widarsa, NPM 256. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa sikap dan perilaku tiap individu berbeda. Sekian, terima kasih. Om Santi Om.
Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri dan Puspita Kirana, NPM 20203212121300. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Krisna, yaitu mengapa sikap dan perilaku tiap-tiap individu berbeda. Penyebab setiap individu berbeda-beda disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor gen atau biologis, faktor lingkungan, faktor prenatal, pembentukan karakter pribadi seseorang ditetapkan oleh kepribadian ibunya pada saat mengandung orang tersebut, faktor pergaulan atau hobi, faktor kebudayaan, dan faktor pengalaman. Sifat atau kepribadian seseorang sangat memberikan pengaruh ketika bersosialisasi ke masyarakat atau dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya faktor utama kepribadian seseorang anak tersebut adalah pengaruh dari didikan orang tuanya dan juga pengaruh lingkungan sekitar. Jika didikan orang tuanya baik dan tinggal di lingkungan yang sehat, biasanya kepribadian anak yang terbentuk akan bersifat positif. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayulisya Damayanti, NPM 253. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Coba sebutkan dan jelaskan perbedaan perilaku individu yang ditandai oleh beberapa variabel. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsita Dewi dengan NPM 2020-321-21304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucia Damayanti, kelompok 6. Perbedaan perilaku individu yang ditandai oleh beberapa variabel, yaitu yang pertama, variabel fisiologis. Variabel fisiologis adalah kemampuan individu berdasarkan kondisi fisiknya, seperti kuat, lemah, sehat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu variabel psikologis. Variabel psikologis adalah kemampuan individu dari sisi batin dan watak, misalnya persepsi, kepribadian, sikap, belajar, dan motivasi. Yang terakhir yaitu variabel lingkungan, meliputi lingkungan alam sekitar, keluarga, kebudayaan, kelas sosial, kelompok, dan lingkungan kerja. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igustia Yudiana Safitri, NPM 272. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan perilaku individu dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri dan Puspita Kirana, NPM 202032121300. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari G. Alit, yaitu bagaimana yang dimaksud dengan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niluti Aktayanti, NPM 2020-32-12-1305. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Kenapa diperlukannya suatu pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku manusia sebagai suatu sistem? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Saya Dianisa Putri Tania, NPM 2020-321-21267 akan menjawab pertanyaan dari Tia, kelompok 6. Diperlakukannya suatu pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku manusia sebagai suatu sistem, karena manusia merupakan satu unsur yang unik dan kompleks. Yang dimaksud dengan unsur unik yaitu manusia memiliki perbedaan dalam persamaan, sedangkan dikatakan kompleks karena keberadaannya berkaitan erat dengan unsur-unsur lain. Oleh karena itu, dalam memahami manusia diperlukan sejumlah pendekatan yang dapat membantu memahami manusia dari segi unik dan kompleks tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Kayanti dengan NPM 259. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik individu. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nandia Widya Febrianti, NPM 2020-32121-357. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6 dari Eka Yanti. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan yang termasuk karakteristik individu. Yang termasuk karakteristik individu yaitu yang pertama, kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, yang terdiri dari kemampuan fisik dan kemampuan intelektual.
Yang kedua, nilai. Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan, hubungan dengan orang-orang, dan pengembangan intelektual. Yang ketiga, ada sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Yang keempat, minat. Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan objek situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi. Dan yang terakhir ada kebutuhan. Kebutuhan adalah jumlah keperluan baik yang dapat bersifat fisiologis, psikologis maupun sosiologis, yaitu tingkat kebutuhan pangan, sandang, papan, rohani, dan tingkat sosial. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Erika Harina Bulan, NPM 274. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan mengapa sikap dan perilaku tiap-tiap individu berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Ayu Dwijana Pramesti dengan NPM 2020 321211301 akan menjawab pertanyaan dari Bulan. Sikap dan perilaku tiap-tiap individu berbeda dikarenakan yang pertama, adanya perbedaan kemampuan yang didapat sejak lahir serta proses penyerapan informasi yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, mempunyai lingkungan yang berbeda. Yang keempat, memiliki masa depan serta cara berpikir yang berbeda. Yang kelima, adanya faktor suka dan tidak suka akan sesuatu hal. Dan yang keenam, adanya faktor X atau faktor alam yang terjadi di luar kemampuan individu tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yadni Nadia Paramita, NPM 281. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kalian, bagaimana dampak kelompok terhadap perilaku individu seorang karyawan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsita Dewi dengan NPM 2020 321211304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diatni Nadia Paramita, kelompok 2. Dampak kelompok terhadap perilaku individu seorang karyawan yaitu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, faktor individu, budaya organisasi, dan perilaku kerja akan menentukan pencapaian kinerja karyawan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula, sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun bisa dapat berjalan dengan baik. Dengan saling memahami individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 dan 7 yang sudah mau bertanya. Semoga jawaban dari kelompok kami dapat diterima. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok 3. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.